jelang pembahasan dan pengesahan itu harga batu bara lagi turun. Sementara perusahaan pertambangan batu bara ini kan dia akan membutuhkan modal yang besar, kapital. Salah satunya mereka akan dapatkan dari berhutang. Undang-undang Minerba ini mulai dari draft itu udah kita lihat loh ini dalam konteks tadi ya. Ini kok benar-benar dalam sisi pengusaha atau perusahaan pertambangan. Lihat aja undang-undang Minerba, revisi undang-undang Minerba yang akhirnya jadi juga. Itu kan ada pasal yang kurang lebih memberikan kepastian gitu ya, memberikan jaminan atau perpanjangan otomatis tanpa evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman dengerin. Kembali lagi di podcast Di Atas Meja by ICW. Hari ini sama aku Mima dan ditemenin sama Mas Ahmad Asof, Direktur Program dari Tren Asia. Tren Asia. Ini masih dalam rangkaian podcast yang membahas soal isu energi dan batu bara. Kita udah ada beberapa episode terkait diseminasi hasil kajian yang berkaitan dengan sektor energi dan batu bara. Dan kali ini aku akan ngobrolin itu lagi, khususnya terkait pembuatan regulasinya. Karena Mas Asof adalah salah satu orang yang terlibat dalam advokasi UU Minerba. Bener kan? Salah satu orang dari sekian banyak orang, betul. Yep. UU Minerba adalah salah satu undang-undang yang cukup kontroversial karena disahkan diam-diam, cepat, dan keberpihakannya tidak kepada masyarakat. Padahal wakil rakyat dipilih untuk membuat regulasi yang berpihak ke masyarakat. Nah, sebelum itu pertanyaan pertama seperti biasa, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Sehat-sehat dan tetap semangat. Thank you Mima. Semoga Mima juga begitu dan kawan-kawan. Betul, teman-teman juga semoga sehat-sehat terus karena pandemi belum benar-benar selesai sebetulnya. Jadi tetap jaga prokes dan semoga semuanya sehat. Oke. Aku akan sedikit jelasin soal ini bagian dari diseminasi hasil kajiannya ICW dan teman-teman Bersihkan Indonesia juga, di mana di situ ada peta soal afiliasi bisnis pejabat publik dengan bisnis sektor energi. Di situ ada banyak nama. Pertanyaan pertama adalah, memangnya dilarang sebagai pejabat publik terus punya latar belakang pengusaha khususnya di sektor energi dan lebih spesifik lagi batu bara? Iya, jadi menarik, pertanyaan yang menarik ya, dan ini harusnya jadi diskursus terus, tentu untuk melihat apakah etis atau tidak gitu, dan apakah dilarang atau tidak. Jadi ini soal compliance tapi juga soal penguatan lah ya, penguatan hukum kita ke depan. Menarik, kemarin saya lihat ada satu komentar dari peneliti BRIN gitu menyangkut konflik kepentingan atau apakah soal topik apakah pengusaha itu dilarang jadi pejabat publik gitu ya. Dan dia bilang kalau saya nggak salah nggak ada larangan, tapi kemudian yang lebih spektakulernya lagi dia mengklaim bahwa indikasi terwujudnya konflik kepentingan itu dalam artian peraturan yang merugikan, tidak berkualitas itu tidak ada. Nah ini jelas berkebalikan dengan bacaan kawan-kawan ya, termasuk ICW, Bersihkan Indonesia, banyak kawan-kawan yang meneliti soal hal itu. Nah kalau Bersihkan Indonesia sendiri mungkin saya akan ngutipnya soal dari laporan bersama waktu itu ya, soal Omnibus Law yang tentu nanti berkaitan sama Undang-Undang Minerba juga, yang waktu itu kita kasih judul tuh Omnibus Law Kitab Hukum Oligarki gitu ya. Dan standing kita soal konflik kepentingan ini, soal pengusaha menjadi pejabat publik, jadi penguasa ini tentu harus kita cap sebagai tercela lah ya, atau tidak etis. Yang kita pegang waktu itu bahwa konflik kepentingan gitu ya, kan karena jelas pengusaha jadi pejabat publik itu, apalagi nanti posnya sangat berkaitan dengan usahanya, tentu menimbulkan situasi konflik kepentingan gitu ya, dan sulit kita bayangkan itu tidak akan terwujud gitu ya, si potensi konflik kepentingannya. Kita waktu itu sih mengutipnya begini, konflik kepentingan telah diatur secara langsung atau tidak langsung dalam beberapa peraturan. Pertama soal pasal 2 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2011 tentang kode etik DPR RI, karena DPR RI pun banyak juga yang melihat dan di kitab hukum oligarki ini, Omnibus Law itu kita perlihatkan secara runtun, termasuk di proses atau tahapan pembahasannya DPR, jelas ada konflik kepentingan dalam konteks industri ekstraktif gitu ya.
disebutkan di situ anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik dan atau golongan. Pasal 8-nya, anggota DPR RI harus menyampaikan apabila terdapat kepentingan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang tengah dibahas. Nah, ini berkaitan juga mungkin dengan penerima manfaat gitu ya, yang ultimate gitu. Kita tahu bahwa kita sudah punya peraturan itu, tapi sampai Maret 2022 itu kalau nggak salah yang sudah mengungkap itu baru 23%-an. Jadi baru ada 600 ribuan entitas usaha gitu yang melaporkan siapa sih pemilik manfaatnya gitu, yang ultimate-nya. Dan dari berapaan itu baru 26% lah. Jadi masih sangat rendah. Dalam artian ya publik banyak nggak tahu tuh siapa punya konflik kepentingan apa gitu ya, di mana dalam konteks pejabat publik. Nah, selain itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sudah jelas mengatur konflik kepentingan. Pasal 42-nya menyebut bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, tentu yang berakibat kepada publik gitu ya. Jadi itu standing kita, kemarin kita membasiskan kepada itu. Kemudian ada juga secara tidak langsung untuk memerangi konflik kepentingan juga tercantum di pasal 2 Ketetapan MPR nomor 11 tahun 98 ya, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena banyak yang terjadi, nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh, kolusi gitu ya, yang rahasia diam-diam ini gitu lah. Dan publik di saat yang sama juga punya akses yang terbatas terhadap informasi. Jadi sistematis lah ya, tadi baru 26%, tapi juga informasi untuk yang lain gitu. Jadi kolusi ini boleh jadi salah satu moda gitu ya, untuk mengambil keuntungan pribadi gitu ya. Nah, disebutkan pasal 5 dan ayat 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 juga melarang itu. Jadi untuk diperangi justru. Jadi bahwa mungkin kita belum punya peraturan lebih detail atau ada perubahan peraturan di level peraturan pemerintah gitu ya. Mungkin iya, tapi kita harus katakan itu sebagai hal yang tercela, tidak etis, dan oleh karena itu harus kita hindari, dan ada basis hukumnya gitu, atau basis regulasinya seperti yang tadi disebutkan. Jadi kita tegaskan aja di sini harusnya dilarang gitu. Harusnya dilarang itu berarti appeal-nya adalah agar dia diatur lebih ketat, agar dia bisa dihindari gitu ya. Bukan hanya soal misalnya ya secara ini tentu nanti kalau ada konflik kepentingan melapor, atau kalau bisa melepaskan gitu. Kalau bisa, maksudnya kita kan lagi ngomong urusan publik ya. Betul. Kalau cuma sebatas kita himbau untuk melepaskan kepentingannya dari usaha, iya, tapi mana basis peraturan detailnya gitu, mana yang memungkinkan itu harus dilaksanakan, dan jelas ada punishment-nya kan, itu yang penting tuh. Sementara yang kita lihat ya udah kan kesimpulannya sudah jelas, mulai dari DPR-nya, mulai dari eksekutifnya, dan bahkan di yudisial gitu ya, kan kita sudah tahu bersama-sama sudah masuk banyak konflik kepentingan, vested interest, terutama dari sisi yang kita lihat industri ekstraktif. Dan itu sebenarnya bisa dilihat, untuk kita bantah saja si peneliti BRIN itu, ya kita lihat aja dari produk legislasinya, dari Omnibus Law, Cipta Kerja, dari Minerba, yang jelas-jelas menguntungkan sekali pengusaha gitu. Oke, tadi kan kalau dari BRIN merasa bahwa ya nggak ada dampaknya gitu, nggak ada masalah. Jadi, tapi apa yang ditemukan di lapangan, bukan soal dampak, kita bicara dulu soal keterkaitannya. Maksudnya teman-teman waktu advokasi ini ngelihat, oh memang banyak terlibat langsungkah, atau memang cuma dia adalah bagian dari DPR tapi tidak merumuskan. Nah, yang ditemukan tuh gimana? Yang kita temukan, kalau kajian kawan-kawan ICW kan jadi gini, kalau kita bicara Undang-Undang Minerba, kita harus lihat, atau revisi Undang-Undang Minerba, kita harus lihat konteks kapan dia dilahirkan gitu. Jadi pada waktu itu, jelang pembahasan dan pengesahan itu, harga batubara lagi turun. Itu yang pertama, harga batubara sedang turun, sementara perusahaan pertambangan batubara ini kan dia akan membutuhkan modal yang besar, kapital intensif. Salah satunya mereka akan dapatkan dari berhutang. Nah, jadi harga komoditasnya sedang turun jauh waktu itu, dan kemudian
tadi ya konteksnya banyak perusahaan tambang yang berhutang. Kita soroti yang besar-besar yang pemegang karya gitu ya, kontrak karya gitu atau PKP 2B gitu ya. Ini banyak yang berhutang dan akan jatuh tempo hutangnya. Jadi di saat yang sama harga barang komoditas yang mereka mainkan itu sedang turun, batu baranya, di saat yang sama mereka harus bayar utang. Selain itu ada juga konteksnya beberapa dari mereka izinnya tuh akan habis dan harus diperbaharui gitu ya. Nah, dalam konteks refinancing atau mereka bernegosiasi untuk benahi hutangnya yang besar itu, mereka akan butuh beberapa hal. Yang pertama pemasukan gitu kan, pemasukan yang gede lah. Tapi di saat yang sama harganya sedang turun. Berikutnya kepastian soal perpanjangannya itu mereka harus dapatkan. Nah, Undang-Undang Minerba ini mulai dari draft tuh udah kita lihat loh ini dalam konteks tadi ya, ini kok benar-benar dalam sisi pengusaha atau perusahaan pertambangan. Kalau kita lihat aja Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba yang akhirnya jadi juga, itu kan ada pasal yang kurang lebih bahasa umumnya lah ya atau bahasa populernya memberikan kepastian gitu lah ya, memberikan jaminan atau perpanjangan otomatis tanpa evaluasi. Dan ada yang menikmati itu, ada yang sudah menikmati itu akhirnya gitu ya, KPC misalnya salah satunya, Arutmin gitu. Dan kemudian nanti berjajar akan ada banyak perusahaan pertambangan yang lain yang boleh jadi akan memanfaatkan fasilitas tersebut seperti Adaro, Kideko dan lain-lain. Jadi dalam konteks dia dilahirkan sudah jelas dia berusaha secure pertama kepastian berusahanya gitu ya, perizinan perpanjangannya. Yang kedua tadi dia coba mengamankan perusahaan pertama juga di saat harganya turun gitu. Jadi dia akan berusaha akan mendapat kepastian dan itu akan jadi salah satu argumen utama mereka, restrukturisasi dong hutang gue. Ini gue udah dapat izinnya, tenang, ada undang-undang yang memastikan gue akan dapat perpanjangan izin gitu dan berbagai insentif lainnya. Kurang lebih begitu. Jadi sulit buat kita katakan ini nggak ada konflik kepentingannya. Itu yang paling pertama. Yang kedua juga dan ya itu tadi lah kalau kita bedah satu-satu misalnya ya, dan kawan-kawan ICW juga kan udah waktu itu saya ingat bikin satu kajian dari tuh 2, 3, 4, 5 yang kawan-kawan ICW lihat tuh 5 tuh ada PT Arutmin Indonesia, ada Kaltim Primakol, ada Adaro, Kideko sama Berau. Dan juga kawan-kawan ICW memetakan waktu itu siapa aja sih individu yang terafiliasinya yang mungkin membengkokkan si peraturan itu gitu atau bagaimana aturan itu nanti. Ya Arutmin ada Abu Rizal Bakri sama KPC ada Nirwan Bakri gitu kan. Ada Ro jelas ada keluarga Thohir gitu, Sandiaganya di dalam, Erick Thohirnya ada di dalam eksekutif dan lain-lain gitu. Kideko juga begitu, Braukol juga begitu. Jadi dari sisi itu jelas ada konflik kepentingan yang salah satu polanya biasa kita sebut politically exposed person lah ya. Jadi mereka sebenarnya saling berkaitan tuh. Tadi tergambarkan ada yang di eksekutif gitu kan, tapi kemudian relasi persaudaraan gitu atau relasi lainnya itu juga ada di situ gitu, yang memungkinkan dipengaruhinya proses penyusunan bahkan materinya gitu ya. Dan kalau DPR-nya sendiri kawan-kawan yang lain juga memetakan kan, Auriga waktu itu berapa? Hampir 50% gitu ya. Anggota DPR sekarang ini adalah pengusaha dan salah satunya juga di bisnis ekstraktif dan kemudian batu bara. Jadi urut-urutannya tuh jelas gitu ya. Buat kita ya, buat publik, buat mereka mungkin enggak gitu, tapi buat kita jelas sekali gitu. Dan kalau kita compare antara siapa yang menyusun dan kemudian substansi yang disusun, yang jelas menguntungkan pihak yang menyusun gitu, sudah jelas ada konflik kepentingan dan terwujud konflik kepentingannya, bahkan substansi peraturannya tadi kita udah ulas satu ya, soal perpanjangan otomatis itu diberikan dan sudah dinikmati, walaupun kita tahu karena ada juga kawan-kawan yang melakukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang Minerba itu, pasal perpanjangan otomatis setidaknya sampai saat ini digugurkan gitu lah ya, tapi bukan berarti pasal-pasal yang lainnya tidak bermasalah dan sudah ada yang menikmati. Jadi konteksnya mereka sedang kesulitan gitu ya, kemudian diamankan untuk mendapatkan pendanaan dan hasilnya pun bukan hanya untuk mengamankan tapi juga untuk memungkinkan mereka terus berekspansi secara mudah gitu.
dipotong lah banyak biayanya. Kasarnya tuh begitu. Jadi lu mau tetap berusaha, gua amankan dan gua sajikan kemudahan gitu supaya untung lu makin gede lah. Kurang lebih begitu gambaran kasarnya. Dan ada garis yang tidak terpotong tuh dari mulai di eksekutifnya, di legislatifnya bahkan, dan akhir-akhir ini kita dengar juga kan di MK gitu sebagai last resort kita lah ya untuk mencari keadilan pun ya begitulah ceritanya. Karena kalau kita urut ke belakang lagi dari mulai Pilpres, ada juga kawan-kawan yang waktu itu yang melakukan expose termasuk ICW ya, bareng-bareng Greenpeace, bareng-bareng Auriga, bareng Jatam, yang menggambarkan corruption waktu itu, yang menggambarkan betapa kedua kontestan yang kemarin maju itu dikelilingi bahkan terkait langsung dengan perusahaan ekstraktif khususnya batu bara. Jadi benar-benar benangnya tidak terputus, dan kalau buat kita sih ya udah jelas itu konflik kepentingan dan itu permainan mereka, dan mereka mainkan itu tanpa malu-malu gitu. Mereka berusaha normalisasi itu. Dan buat saya sih yang dikatakan peneliti BRIN itu ya dalam konteks berusaha untuk menormalisasi itu, padahal dia jelas-jelas tercela, tidak etis, dan harusnya kita tutup tuh celah itu gitu. Oke, ini menarik bahwa yang kita perlu lihat lebih luas gitu ya konteksnya. Ada waktu, terus kita compare dengan draftnya, kebutuhan, terusnya juga siapa yang membuat itu. Nah itu kan kalau mungkin teman-teman dari Bersihkan Indonesia, peneliti-peneliti isu ini bisa gitu ya, dan tapi tidak mudah untuk masyarakat secara umum untuk melihat itu. Betul. Nah, aku mau tanya ke soal pengalaman advokasinya, karena salah satu yang aku baca adalah sempat mengadakan sidang rakyat, di mana di sana dipaparin deh tuh fakta dampak yang dirasain sama rakyat. Nah, mungkin kita mau tarik ke lebih dekat nih, supaya masyarakat kalau ngawang dengan ya peraturannya seperti itu, mungkin gue nggak bisa lihat langsung nih gitu. Tapi memang ada nggak sih dampak yang ditemukan sama teman-teman sama advokasi, yang itu udah jadi alasan penting buat kita bisa terus ngawal regulasi soal sektor ekstraktif ini. Oke. Tadi yang pertama kita urut ya, kalau kan kawan-kawan Bersihkan Indonesia ini ada yang memutuskan untuk melakukan judicial review ke MK, ada Walhi, Eksekutif Nasional, ada Jatam Kaltim gitu ya, ada juga warga tuh dari Bangka Belitung dan dari Banyuwangi gitu. Terus nanti juga ada warga dari Kalimantan Timur. Tadi yang pertama udah disebut bahwa si revisi Undang-Undang Minerba ini kurang lebih memberikan jaminan perpanjangan otomatis gitu terhadap beberapa perusahaan pertambangan atau bahkan perusahaan pertambangan besar gitu ya. Kalau langsung kita lihat apa dampaknya, beberapa dari mereka tuh punya, bukan beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka tuh punya kewajiban yang belum mereka tunaikan. Misalnya soal kewajiban untuk menutup lubang tambang yang udah mereka keruk tuh. Nah, lubang tambang yang mereka keruk dan mereka biarkan itu udah menyebabkan, nggak tahu sekarang udah sampai berapa ya. Kalau se-Indonesia ratusan lah ya, ratusan anak gitu udah tenggelam di lubang tambang yang mereka tidak reklamasi. Dan itu harusnya ditutup tuh. Itu kewajiban yang tidak mereka laksanakan. Jadi ini simply soal penegakan hukum. Di Kalimantan Timur ada hampir 40-an gitu anak negeri ini yang tenggelam di lubang tambang. Jadi itu dampak realnya pertama tuh. Jadi sudah banyak anak-anak yang tenggelam di lubang tambang yang perusahaan tambang tidak tutup gitu. Ya karena simpel aja, mereka ruang bermainnya hilang gitu, dijadiin lahan tambang, jadiin konsesi tambang, ditambang, terus kemudian ditinggalin, tiba-tiba air masuk ke situ, jadilah danau-danau yang harusnya sebenarnya beracun itu, ada kandungan logam beratnya gitu kan. Dan akhirnya anak-anak yang sudah kehilangan tempat bermain itu, ruang hidupnya, main di situ ya nggak ada salahnya mereka main di situ. Pun banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lubang tambang itu nggak kasih tanda yang jelas gitu bahwa nggak boleh berenang di sini, bahaya gitu ya. Dan anak-anak main di situ dan banyak yang tenggelam, itu satu pertama. Yang kedua tentu soal pencemaran gitu ya. Banyak juga kasus sungai-sungai yang jadi sumber air gitu buat warga, buat kehidupan sehari-hari, itu tercemar tapi mereka terpaksa dapat di situ. Pangan gratis yang asalnya ada gitu, ikan gitu, itu pun hilang. Jadi banyak sekali dampak real yang terjadi di lapangan, ya, pencemaran, terus kemudian soal pangan gitu, dan kemudian juga bahkan sampai hilangnya jiwa gitu ya, atau anak-anak negeri ini yang tewas gitu ya karena
perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajibannya. Itu pertama. Kemudian berikutnya dampak real lainnya adalah soal kriminalisasi. Jadi ada pasal juga yang kurang lebih sangat karet gitu, yang bilang bahwa siapapun yang menghalang-halangi gitu ya, perusahaan yang sudah memiliki izin itu akhirnya bisa dipidana. Dan itu udah puluhan yang kena. Dan itu juga meningkat bahkan terjadi setelah revisi Undang-Undang Minerbanya diberlakukan. Jadi bayangin begini, memangnya kita aja ya gitu, di sebelah kita tahu-tahu jadi konsesi tambang gitu. Berizin gitu lah ya, kerennya gue punya legitimasi dari negara, gue punya izin operasi gitu ya, gue boleh beroperasi ini. Iya oke gitu, tapi operasi lu menimbulkan dampak luar biasa, mau dari pencemaran, mau air, udara gitu, ngerusak sumber air dan lain-lain, terus nggak boleh protes, kan gila tuh ya. Maksudnya kita dihalang-halangi untuk protes gitu. Protes tuh maksudnya protes untuk atau agar supaya hak kita tuh tetap diberikan gitu ya, dilaksanakan. Malah dikenai pasal kriminalisasi. Itu terjadi, dan itu terjadi di mana, di Bangka Belitung. Itu warga tuh nelayan yang dia protes gitu, tapi kemudian dia dikenai pasal itu, terus juga di Banyuwangi, tapi juga ada beberapa di Kalimantan Timur yang batubara secara langsung. Itu dampak real juga yang terjadi. Jadi kriminalisasi terhadap warga sampai dipenjara gitu ya, atau diintimidasi dengan menggunakan pasal revisi Undang-Undang Minerba, tapi kemudian tadi perpanjangan otomatis bahkan tanpa evaluasi gitu ya. Itu pun dampak realnya yang terjadi. Jadi itu dampak real yang terjadi untuk warga yang ditapak gitu. Ditapak tuh di dekat-dekat di mana perusahaan itu beroperasi menambang gitu ya. Yang kita nggak sadar itu sebenarnya dampak ke warga di perkotaan gitu lah ya. Dampaknya ya kita harus bicara soal perubahan iklim, iya kita harus bicara soal perubahan iklim itu realnya apa sih? Realnya banjir, realnya kekeringan, realnya udara panas gitu. Itu realnya tuh, dan itu sedang menimpa kita semua saat ini. Jadi realnya tuh begitu gitu, diberikan kemudahan tapi kemudian dampak realnya sudah terjadi gitu, Min. Oke, aku mau coba balikin ke soal pasal. Tadi pasal soal perpanjangan otomatis udah ada, pasal kriminalisasi udah ada. Nah, ketika mereka nggak menjalankan kewajiban, misalnya nutup lubang tambang, terusnya mereka ternyata mencemari air, membuka lahan semena-mena, itu ada juga nggak pasal yang akhirnya dibuat diregulasi yang untuk memudahkan mereka seakan-akan lepas aja gitu dari tanggung jawab? Iya, justru itu kan yang terjadi, justru masyarakatnya dikenai ancaman pidana, perusahaannya dilepasin gitu. Kan jadi itu sangat jelasnya tuh bahwa bebannya itu benar-benar dipindahkan ke masyarakat, seolah-olah industri ini yang rasanya sedunia udah sepakat bahwa industri ini tuh harus ditinggalkan karena jelas dampak buruknya melebihi jauh manfaatnya gitu ya. Tapi kemudian dia berusaha diamankan sedemikian rupa, dan itu terlihat jelas dari pasal-pasal di revisi Undang-Undang Minerba. Jadi itu yang terjadi. Kemudian ada lagi 2 pasal sebenarnya yang tadi kalau kita balik lagi yang sedang direview gitu ya, dimintakan direview oleh MK. Soal kriminalisasi, soal perpanjangan otomatis, berikutnya tuh soal kurang lebih jaminan gitu ya, bahwa si tata ruangnya itu tidak akan diubah, jadi kurang lebih begitu. Yang dilanggar adalah sebenarnya sains di situ. Jadi bayangin pemerintah gitu ya memberikan jaminan bahwa nggak akan berubah, tenang, itu pasti untuk tambang selamanya gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya ada gaya-gaya atau ilmu-ilmu fisika kimia yang bekerja gitu ya, ada daya dukung, daya tampung lingkungan, kan harusnya begitu tuh. Loh, kalau daya dukungnya sudah tidak mencukupi, daya tampungnya karena pencemaran luar biasa sudah terlewati, ya masa nggak direview? Masa dia nggak dikeluarkan dari wilayah pertambangan? Kan sakit itu buat gue tuh, sakit jiwa tuh yang kayak begitu. Dia nggak mau memperhatikan, atau dia tidak mau menghormati hukum-hukum alam gitu. Daya dukung tuh kan begini, daya dukung tuh dikeruk tuh, terus kemudian asalnya kita bayangkan yang dikeruk itu asalnya hutan gitu. Hutan itu menyimpan air gitu, menyimpan keanekaragaman hayati. Hutan itu bisa serve masyarakat sumber kehidupan buat pangan, buat obat-obatan dan lain-lain. Karena dikeruk, dia nggak bisa lagi mendukung fungsi-fungsi itu. Kan itu yang terjadi itu. Lantas pemerintah lewat revisi Undang-Undang Minerba mau mempertahankan, ya udah
Kita nggak mau lihat daya dukungnya udah rusak atau enggak, daya tampungnya atau enggak, pokoknya itu tetap wilayah pertambangan. Oke. Itu. Dan pasal berikutnya lagi adalah soal, nah ini juga nih, ini yang terjadi real ke masyarakat. Soal akses masyarakat untuk keadilan gitu. Jadi dia mensentralkan urusan pertambangan ini ke pemerintahan pusat. Oke. Itu yang terjadi. Dampak langsung ke masyarakatnya begini, kalau masyarakat mau protes, mau nanya, lu harus ke Jakarta. Lah sekarang lagi zaman kayak gini, Mim, lu bayangin, pesawat tiket lagi naik tinggi-tingginya. Gitu kan? Iya. Perlu Ya. vaksin, perlu booster, Wah, segala macam lah ya. swab dan lain-lain. Yang juga problematis dan kontroversial itulah ya, yang sangat erat juga konflik kepentingannya dalam urusan-urusan itu. Harus ke Jakarta gitu. Sementara tiap hari nengok ke belakang rumah gitu atau ke depan rumah itu lubang tambang. Tapi mereka mau nanya, ini siapa sih yang punya? Terus kewajiban yang mereka belum lakukan apa sih gitu? Terus caranya gue akses keadilan gimana sih? Harus ke Jakarta. Jadi dalam konteks sentralisasi itu begitu. Walaupun ada argumentasi ya karena daerah korupsinya banyak. Ya, terus kalau gue sih yang nanya, yang nggak nyelesain tugasnya siapa sih? Yang nggak nyelesain PR-nya siapa sih? Lo pusat kan. Kemudian juga bahwa misalnya ya supaya nggak banyak korupsinya, iya tapi korupsinya di sampean gitu. Kan gitu, korupsinya di pusat, dan itu terjadi gitu ya, maksudnya terrefleksi juga dari soal penyusunan ini gitu, dari penyusunan peraturan ini, aktor-aktor pusat bermain gitu, dan akhirnya boleh dibilang kan begini, menduga-duga aja ya, supaya nggak dikenain pidana kita, kolusinya gitu ya, gratifikasinya, kolusinya, akhirnya cuma ke sedikit pihak kan begitu jadinya. Oke. Karena disentralkan gitu kan. Betul, dipusatkan. Kurang lebih begitu. Jadi itu sisi yang kita ungkapkan, tapi poin kita tuh akses terhadap keadilannya jadi jauh gitu. Jadi jauh. Dan kemarin ini gue pengen sambungin lagi yang dilanggar gitu ya, yang dilanggar dan kaitannya dalam berusaha untuk mendapatkan keadilan. Jatam Kaltim kemarin tuh sama beberapa kawan-kawan tuh menggugat atau bersengketa informasi itu, mereka minta beberapa perusahaan pertambangan batu bara tuh yang mau diperpanjang dan sudah diperpanjang, dokumen evaluasinya mana gitu. Kan sederhana, maksudnya ini terjadi di dekat rumah gue gitu, depan rumah gue, mengakibatkan rumah gue kebanjiran, pangan gue hilang dan lain-lain. Gue pengen tahu, padahal sederhana ya, ini udah dievaluasi belum dan evaluasinya mana. Dan yang lucu itu tidak diberikan dengan alasan? Dengan alasan rahasia bisnis dan lain-lain lah, yang bukan urusan publik lah. Bukan urusan publik gimana sih, ini urusan publik gitu, dan itu disengketakan, akhirnya dimenangkan. Yang konyolnya menang nih di KIP nih, di Komisi Informasi Pusat dimenangkan. Yang lucu dan spektakuler bodohnya, Kementerian SDM lantas banding gitu. Informasi gitu ya, terutama yang mempengaruhi ruang hidup mereka, sehatnya lingkungan hidup mereka, itu kan hak masyarakat tuh. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik udah dari 2018 gitu. Bahkan secara universal pun diakui hak atas informasi gitu ya. Tapi dibanding oleh Kementerian SDM, konyol gitu. Tapi kemudian kawan-kawan coba lagi, ya udah ayo kita layani bandingnya. Menang lagi. Ada 5 PKP 2B tuh, termasuk tadi yang udah kita sebutin. Yang kita juga termasuk ada kontrak karya Dairi lah di Sumatera Utara gitu. Menang lagi tuh pas kita banding. Yang lebih konyolnya lagi, dibanding lagi, dan sekarang akan harus dihadapi. Wah, ini adalah yang dilanggar juga adalah hak atas informasi. Tadi berkaitan dengan diberikan jaminan perpanjangan otomatis yang kurang lebih nggak usah dievaluasi. Kan konyol gitu, padahal itu menyangkut barang publik. Ya kita sebut aja barang publik. Memangnya dipikir konsesi-konsesi di Kalimantan gitu ya, di Sumatera itu punya siapa? Gitu. Dia punya publik yang kita titipin ke negara, ya udah olah nih gitu kan, lebih begitu. Yang sedang kita minta itu informasi atas pengelolaan milik publik itu, milik masyarakat itu, gitu. Iya. Dan kayaknya kita juga sering ya ngelihat di dokumen-dokumen negara yang nulis bahwa semua sumber daya alam, air itu adalah milik warga gitu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Konstitusi kita itu. Iya, tapi ternyata nggak begitu adanya. Nggak begitu ceritanya, betul. Nah, satu hal yang rasanya penting juga untuk diobrolin adalah, ini kita ngobrolin wakil rakyat, kita ngobrolin regulasi, 2024 kita bakal milih lagi. Nah, kalau kita mutusin milih ya. Iya, oke.
kita mau memilih atau enggak, tapi kita akan sampai di waktu yang kita bisa memilih lagi gitu. Nah, apa sih yang perlu kita identifikasi, perlu kita lihat yang kaitannya dengan sektor-sektor energi, sektor ekstraktif yang mungkin masih agak jauh gitu ya, tapi dampaknya tadi udah disebutin banyak banget. Apa yang perlu kita lihat sampai jadi bahan pertimbangan kita untuk memilih nanti di 2024? Ya, yang pertama betul, kita harus semakin jeli gitu ya untuk melihat siapa-siapa sih yang nyalon itu, yang meminta kepada kita untuk dipilih gitu kan ya. Mereka berkontestasi untuk kita pilih kan begitu. Betul. Mereka menjajakan dirinya dengan program, dengan segala macam pencitraannya, pilih gue kan kalau begitu. Dan kita harus semakin jeli. Tapi dalam konteks industri ekstraktif, apalagi industri batu bara yang harus segera kita tinggalkan, itu ya kita harus lihat pertama ada keterkaitannya nggak mereka gitu. Dalam berbagai cara ya. Karena modusnya nih luar biasa gitu kan. Modusnya luar biasa tuh bisa pakai kekuasaan, terus kemudian bisa lewat perdagangan pengaruh gitu ya. Dan kadang-kadang secara tidak langsung gitu ya, lewat koleganya dulu, entah di militer, entah di partai politik gitu yang punya pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan, atau bahkan lewat saudara juga gitu ya, istri dan lain-lain. Itu pun terjadi tuh yang kayak gitu, modus-modus seperti itu terjadi. Jadi kita harus jeli memetakan ini yang meminta suara kita ini siapa aja sih, mereka punya urusan nggak sama industri ekstraktif gitu, track recordnya seperti apa kalau ada gitu ya. Apakah perusahaannya comply, atau ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, atau tersangkut kasus korupsi yang terkait industri ekstraktif, itu harus kita belajetin tuh. Selain programnya gitu ya, program tuh ya oke, itu promise mereka bahwa mereka akan ngapain, dilaksanakan atau tidaknya, itu akan kita tagihkan setelah mereka terpilih gitu. Tapi track recordnya ini yang penting. Apakah mereka itu punya konflik kepentingan tadi, punya usaha atau jadi komisaris di mana, atau punya saham di mana gitu, atau punya saudara yang punya koneksi dengan perusahaan pertambangan gitu. Itu harus kita belajeti satu-satu. Jadi harus kita lihat tuh, selain programnya lah ya, selain visi misi program, tapi juga yang dibalik itu pun harus kita cari tahu bareng-bareng. Kemudian tentu juga yang harus kita lihat, gaya hidupnya kayak gimana sih gitu. Betul. Maksudnya kalau misalnya mereka incumbent lah ya gitu, incumbent tentara anggota DPR atau kemudian pemerintah, kan sebenarnya bisa kita nilai lah, lu gajinya berapa gitu, tapi kemudian hidup lu kayak gimana gitu kan, punya mobil Ferrari misalnya kayak gitu kan, bisa diukur wajar atau enggak sih, dan dari mana mereka dapatkan itu. Kalau misalnya kita tahu gaji ASN atau kementerian cuma ya segitu gitu ya, tapi kemudian mereka bisa punya kemewahan seperti itu, dari mana sumber pendapatan lainnya. Nah, tapi masalahnya itu dia tadi, informasi itu quote and quote dibatasi gitu ya. Tapi harus kita mintakan, karena itu harus jadi salah satu kriteria utama kita dalam memilih gitu. Karena yang akan mereka urus, yang mandat yang kita kasih itu nggak main-main. Yang mandat yang kita kasih itu selain bikin undang-undang kalau DPR gitu ya, undang-undang yang akan jelas mempengaruhi hidup kita secara luas gitu, tapi juga soal itu tadi, soal kekayaan Indonesia gitu ya. Itu kan yang kita mandatkan tuh, ya udah kelola nih, kurang lebih kan begitu nih, dalam berbagai level ya kewenangan gitu. Tapi kan kurang lebih yang mau kita kasih itu, ya udah silakan kita mandatkan untuk sampean urus gitu. Yang bahaya itu kalau salah urus gitu kan, seperti yang terjadi sekarang. Oleh karena itu jangan sampai, itu dia yang harus kita batasi sedemikian mungkin, dan itu jadi hak kita untuk ngasih suara gitu ya, atau tidak ngasih suara. Itu tadi, jangan sampai orang-orang yang kita tahu punya konflik kepentingan dan mungkin membuat kebijakan yang menguntungkan dia gitu atau golongannya, itu masuk ke dalam pemerintahan kita, mau di legislatif kayak mau di eksekutif kayak gitu. Karena itu titik awalnya, selain programnya tadi. Programnya bisa kita uji dengan itu tadi, apa yang dibalik itu. Kita bisa lihat, bullshit gitu. Bisa sangat mungkin sampai segitu ekstrimnya bullshit karena lu punya kepentingan di situ. Jadi itu yang harus kita lihat, track record segala macem. Dan kita juga ya tentu kawan-kawan CSO juga harus harus terus membantu masyarakat gitu ya. Betul. Memberikan informasi itu, informasi yang mungkin untuk banyak orang nggak kepikir, oh gitu ya gitu, karena jauh dan segala macam, padahal jelas
dia mempengaruhi kehidupan kita gitu. Soal listrik lah, itu kan langsung tuh. Atau yang lucu terjadi kan, misalnya sekarang banyak perusahaan tambang nggak mau berkontrak sama PLN, nggak mau jual batu baranya ke dia gitu, ke PLN, karena jelas aja simple, karena lebih menguntungkan ekspor. Tapi kan disebutkan kurang ajar banget gitu. Lu kita kasih keistimewaan untuk mengolah sumber daya milik bersama, tapi kemudian manfaatnya lu mau ambil sendiri. Betul, gitu nggak kan, mau membantu memenuhi kebutuhan rakyat. Betul. Yang boleh jadi Mim, itu kelakuan mereka itu yaitu untuk mengakumulasi lagi modal menjelang tahun politik. Kan kajian kita 2019 itu kurang lebih, dan itu sampai tahun 2000-an, batu bara ini sudah dipakai untuk pembiayaan politik, untuk berkontestasi, untuk biaya kampanye yang mahal itu. Dan setelah itu akhirnya ya mereka harus balik modal kan, dan akan untung gitu. Dan itu yang terjadi, itu mata rantai mau kita putus gitu. Jangan sampai lagi kejadian seperti itu sebisa mungkin. Dan butuh kawan-kawan CSO seperti si ICW gitu ya, untuk terus ngasih tahu masyarakat, nih orang-orang yang mau berkontestasi macam begini nih gitu. Dan kita balikan ke masyarakat. Mau lu pilih yang kayak begini kan, kurang lebih gitu. Iya, sebetulnya logikanya memang regulasi dibuat buat masyarakat. Dan ketika keberpihakan regulasinya itu udah geser, itu udah jadi alarm lah mestinya buat kita. Tapi benar tadi, CSO terusnya mungkin aktivis lingkungan itu perlu berusaha lebih banyak lagi, karena memang masyarakat nggak punya akses. Dibatasi aksesnya, betul. Informasi yang sudah jelas informasi publik aja dilarang untuk tahu gitu. Itu benar sih, CSO punya peran di situ, masyarakat juga punya peran dan punya kuasa sebetulnya untuk menentukan milih atau enggak. Jangan sampai perkara bayaran seberapa, mungkin kan nanti akan ada serangan fajar dan lain-lain. Terus kita akhirnya ya sudah mengiyakan aja, nggak ngelihat lebih jauh soal dampak 5 tahunan, 10 tahunan. Terus yang tadi soal landscape alamnya udah berubah, sumber daya alam kita udah nggak ada lagi, dan lain-lain. Terakhir banget adalah, kita bisa nggak sih nuntut kalau regulasi yang dibuatnya itu buruk dampaknya? Bisa, tentu bisa ya, untuk beberapa hal. Walaupun nanti ada juga yang berliku gitu ya. Berliku tuh akhirnya, gue sih selalu seneng bilang, burden of proof-nya gitu ya, kewajiban untuk membuktikan itu dikasihnya ke kita gitu. Kalau untuk, kita misalnya ada peraturan buruk nih gitu, kayak Omnibus, kayak Minerba, revisi undang-undang KPK, banyak banget lah yang disajikan ke kita kan oleh rezim saat ini tuh, dan buruk gitu ya. Ada beberapa opsi, kalau kita pengen mengubah gitu atau membatalkan, kita bisa tempuh ya judicial review gitu ya. Tapi juga misalnya itu satu hal, bahwa misalnya kita tahu ada kerumitan di situ, kerumitan tuh maksud gue yang meminta kita mintain review, kita tahu juga barangnya kayak gimana gitu kan. Ada konflik kepentingan juga lah, kurang begitu. Tapi itu salah satu cara yang bisa ditempuh oleh warga gitu ya, oleh warga negara gitu. Kemudian juga bisa sebenarnya kalau terjadi kerugian gitu ya. Kerugian ini bisa aja kita mintakan kompensasi, masyarakat minta kompensasi gitu ya. Atau minta juga tindakan hukum gitu. Cuma masalahnya nanti siapa yang kita mintai pertanggungjawabannya. Kalau misalnya yang buat nih akan agak berliku gitu ya, karena itu tadi kita harus buktikan sedemikian rupa bahwa gara-gara lu pokoknya gitu. Tapi yang paling bisa kita kejar itu selain itu ya korporasi pertambangannya yang diuntungkan. Itu satu, bisa perbuatan melawan hukum bisa, atau kemudian juga kompensasi karena kerugian menggunakan pasal-pasal produk legislasi juga bisa. Nah, tapi yang menarik betul soal yang membuat ini akan agak berliku gitu ya, akan agak berliku pembuktiannya gitu ya, bahwa ada basis peraturan yang bisa kita pakai, iya gitu, undang-undang soal administrasi pemerintahan gitu ya. Cuma pertanyaan siapa? Gue juga pusing, ini siapa yang harus kita mintain pertanggungjawaban, yang nyusun atau yang ngesahin? Kalau yang ngesahin kan Jokowi, misalnya begitu, atau DPR semua gitu. Itu ada gitu ya. Tapi kita harus tanya kawan-kawan yang ahli hukum untuk tahu, tapi saya tahu itu ada kemungkinan, walaupun itu dia jalannya akan sangat berliku. Itu bisa kita tempuh, tapi juga kita, menurut gue, harus kita inget-inget
lu yang kemarin bikin peraturan yang nggak jelas itu. Lu berkontribusi gitu, dan itu bisa ditemukan di library kawan-kawan ICW, kawan-kawan Jatam, kawan-kawan Auriga, kawan-kawan Greenpeace, dan kawan-kawan lain lah. Itu ada tuh, tinggal gimana kita mendiseminasikan, tapi juga masyarakat yang sudah aware juga untuk terus cari info dan menyebarkannya gitu. Basic pack-nya of information-nya tuh udah ada lah gitu. Bahwa dia tidak begitu meluas atau bahkan tidak nge-scan semua, iya, tapi ada contoh-contoh dan pola-polanya yang harus kita kenali. Jadi memungkinkan, Mim, entah itu yang akhirnya mendapatkan keuntungan dari undang-undang yang buruk itu, memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk mengubah atau membatalkan memungkinkan, juga untuk yang bikin undang-undangnya yang buruk itu juga memungkinkan, ada basisnya, tapi akan agak berliku. Tapi bukan berarti tidak bisa kita ambil gitu ya, atau tidak bisa masyarakat lakukan. Itu dia, hanya kausalitasnya yang harus kita jahit tuh. Karena kita akan berurusan dengan yang diam-diam rahasia gitu, kong kali kong yang banyak di bawah meja, di ruang gelap, itu yang kita hadapi itu, dan harus kita soroti terus gitu, Min. Iya, sudah lengkap rasanya pembahasannya kalau soal regulasi, yaitu kita perlu lihat lebih jauh, kita perlu perhatikan. Sebetulnya semuanya udah ada. Tadi poinnya sih yang bisa di-highlight juga adalah kita perlu tahu bahwa sebetulnya kita dijamin nih untuk menuntut hak, untuk menuntut ketika kita dapat dampak buruk dan lain. Sebetulnya kita dijamin, tapi memang sulit. Dan kita juga bisa mulai untuk mengantisipasi itu dengan memilih siapa yang membuat regulasi dari awal, supaya kita nggak perlulah nanti kesulitan untuk membuktikan, menuntut lagi mereka gitu. Terus tadi poinnya adalah banyak kejadian yang dilakukan di bawah meja. Itulah kenapa podcastnya namanya Di Atas Meja, karena nggak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Terima kasih, kita tutup obrolannya. Teman-teman bisa saksikan di YouTube atau di Spotify dan semua kanal podcast episode-episode sebelumnya berkaitan dengan berbagai macam isu terkait korupsi. Teman-teman bisa lihat kajian lebih lengkapnya, petanya gimana, alurnya gimana, dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan di website ICW, website Bersihkan Indonesia, Tren Asia, dan semua koalisi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang memang mengawal isu ini. Makasih banyak Mas Asof. Makasih banyak Mima dan kawan-kawan ICW. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam.